Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan kita pada saat ini bisa berjumpa kembali dalam ibadah doa pagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam telah berlalu, bintang kian meredup, matahari memancarkan sinarnya untuk kehidupan yang lebih baik. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi ini kita bangun dengan penuh rasa sukacita, membuka mata, merasakan udara pagi yang sangat segar. Mari, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengambil saat teduh. Kita tenangkan pikiran kita, merasakan udara pagi pada hari ini, merasakan nafas yang kita hirup, merasakan nafas yang kita lepaskan. Ya Bapa, terima kasih kami ucapkan atas berkat dan perlindungan-Mu. Semalam, selama kami tidur dan beristirahat, saat ini kami hendak memulai segala aktivitas hari kami. Namun ya Tuhan, kami mengawalinya pada hari ini dengan bersekutu bersama-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu dan kuasa karunia Roh Kudus yang menyertai segala ibadah yang kami lakukan pada hari ini, supaya kami tetap menyenangkan hati-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon dengarkanlah doa kami. Di dalam nama-Mu, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama pada pagi hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian matahari bersinar terang. Tapi juga ada bahasa Jawanya, srengenge nyinar kanthi mulya. Nanti kita juga akan menyanyikannya. Mari kita pujikan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semua yang mengajar kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Srengenge nyunar kanthi mulya, angine midhet layan rena, manuke ngoceh ana ing wit-witan, kewane nyenggut ana ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh luar biasa Tuhan menciptakan matahari di mana cahayanya bisa kita rasakan, yang sangat indah, sinarnya menghangatkan kita, seperti sebuah harapan dan jalan selalu datang untuk mereka yang selalu senantiasa berdoa, serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan pada saat ini yang diambil dari kitab Amsal 3 ayat yang ke-11 sampai 12.
kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12 yang demikian, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Demikianlah firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul firman pada pagi hari ini adalah jangan menolak. Jangan menolak, ya kan? Seperti seorang ayah yang selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya, demikian pula lah Allah Bapa kita. Sekali waktu bila kita lupa apa yang harus kita lakukan, dan karena itu kita mengalami sesuatu yang mungkin merupakan peringatan dari Tuhan, segeralah putar haluan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Segeralah sadar dan segeralah beralih kembali pada jalannya yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa Allah masih mengasihi dan masih memberikan perhatian kepada kita. Tetapi bila kita tetap tidak menyadari hal ini, sungguh kebacut Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sejarah juga membuktikan bahwa sekalipun bangsa Israel itu adalah pilihan Tuhan, Israel juga berkali-kali memberontak dan mencoba untuk mencari Tuhan yang lain. Mereka yang mendambakan Tuhan yang bisa dilihat dan juga bisa diraba, mencoba untuk menciptakan berbagai berhala, mencoba menciptakan ilah-ilah yang lain guna disembah. Mereka yang bosan mendengar tuntutan Tuhan mencoba untuk mengganti arah, mencari ilah yang lebih bisa memberi kebebasan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di zaman ini pula mereka yang menginginkan sebuah hidup sukses, mereka yang menginginkan sebuah kekayaan, mereka yang menginginkan sebuah kedamaian dan kenyamanan hidup yang lain, berusaha mencari jalan pintas melalui cara hidup dan pengabdian kepada ilah-ilah yang kelihatannya lebih baik dan kelihatannya lebih sabar. Ilah yang tidak pernah mendidik, ilah yang tidak pernah mengatur, ilah yang tidak pernah memberikan peringatan dan menghukum manusia yang salah jalan. Nah, ilah yang sedemikian hanyalah ada dalam pikiran manusia yang ingin bebas dari batas-batas yang ditentukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus yang Maha Kuasa dan juga Maha Suci. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui pemikiran-pemikiran itu ada banyak orang yang memilih agama yang tidak menekankan adanya neraka dan tidak menekankan pentingnya hidup yang benar. Ada juga banyak orang yang mengikuti ajaran bahwa iman yang benar selalu akan membawa kemakmuran dan juga kekayaan. Bahkan di kalangan umat Kristen pun, mereka yang bosan mendengar didikan dan peringatan Tuhan, banyak yang berusaha untuk menyesuaikan firman Tuhan dengan gaya hidup manusia. Bukannya menjalani hidup menurut firman Tuhan, mereka justru membengkokkan atau mengartikan firman Tuhan untuk disesuaikan dengan hidup mereka. Nah, ini kan kebalik Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, akibat hal ini, akibatnya ada banyak gereja yang sudah berubah menjadi perkumpulan sosial saja, dan banyak orang Kristen yang hanya sekedar mengikuti tradisi saja. Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan bahwa menjadi orang Kristen itu bukanlah hanya untuk menerima berkat saja. Menjadi umat Tuhan berarti hidup menurut Tuhan dan selalu mau mendengar dan menaati didikan dan peringatan Tuhan. Agar apa? Agar kita bisa berjalan di jalan yang benar. Memang hidup sebagai orang Kristen tidaklah mudah. Karena ini hidup yang mudah, bukanlah hidup orang Kristen. Ya, tapi begitulah hidup Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pernahkah kita merasakan sangat malang ketika musibah atau hal tak mengenakan menimpa kita?
secara bertubi-tubi. Sakit tak sembuh-sembuh, kebutuhan terus meningkat, tak sebanding dengan pemasukan, atau mungkin tak kunjung ketemu jodoh, atau mungkin bangkrut dalam bisnis, gagal dalam hubungan, dan sebagainya. Banyak masalah yang terjadi. Belum lagi luka dari masalah A yang belum kering, muncul lagi masalah berikutnya, dan muncul lagi masalah berikutnya. Seketika seolah-olah hidup ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seolah-olah hidup ini hendak menghancurkan kita. Sampai kita berujar, mungkin kita sempat ngomong bahwa, "Duh Gusti, uripku kok ya koyok ngini. Hidupku kok ya begini amat toh ya." Sebab apa? Sebab apa yang kita inginkan rasanya semakin jauh dari genggaman kita. Pujangga Inggris Shakespeare suatu kali bilang demikian, "Aku menangis karena tak punya sepatu. Lalu aku berhenti menangis ketika melihat orang tak punya kaki." Saya ulangi sekali lagi, "Aku menangis karena tak punya sepatu. Lalu aku berhenti menangis ketika melihat orang tak punya kaki." Perkataan ini memiliki arti bahwa ketika merasa masalah kita terlalu besar, ada orang lain yang masalahnya jauh lebih mengerikan. Bahwa saat kita mengutuk Tuhan, mengapa harus menjalani ini semua? Ternyata ada orang lain yang kondisinya juga sungguh tak terbayangkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa ketika kita mempertanyakan kesialan dan keterbatasan, kita sebenarnya lupa bahwa kelimpahan ataupun kekurangan, keduanya ini adalah sama-sama ujian dari Tuhan. Nikmat dan sengsara keduanya adalah bentuk dari sebuah ujian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan pernah merasa menjadi martir ya, seolah-olah kondisi menghimpit kita dan dunia memusuhi kita. Faktanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang yang hidup di dunia ini memiliki atau menjalani aneka masalah yang beragam, baik jenisnya maupun kadarnya. Kita bukanlah satu-satunya yang kita klaim sebagai makhluk yang paling menderita. Ketika ujian menerpa, ada baiknya kita melatih bersyukur dan terus untuk bersemangat melanjutkan hidup. Kalau katanya Albert Einstein, ya, seorang fisikawan, hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita kerahkan kemampuan, juga tetap jaga keseimbangan dengan target perjalanan hingga turun naik melewati segala rintangan. Kita akan belajar tegas untuk tetap menempuh tujuan dengan berjalan secara damai. Setinggi dan seterjal apapun puncak itu tetap harus kita lewati. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 12 ayat 5. "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatinya." Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menanggapi firman Tuhan ini sekaligus
kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan masing-masing dengan diiringi kidung pujian Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmatnya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat. Marilah kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, senantiasa kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami dapat bangun, pada pagi hari ini kami dapat bersuka cita. Itu semua adalah berkat pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini kami juga telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman ini kami diajarkan untuk senantiasa terus menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat. Masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami yakin dan percaya ketika kami bersama-Mu, kami dapat melewatinya semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami. Pada saat ini kami juga telah bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati persembahan ini, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Biarlah persembahan ini dapat layak untuk hadirat-Mu, untuk pelayanan di gereja GKJW Jemaat Jember ini. Berkati saudara-saudara kami yang mengurusnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan berkat kebijaksanaan dalam setiap pengurusannya, sehingga persembahan ini hanya benar-benar untuk pelayanan gereja. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk seluruh keluarga kami. Tuhan senantiasa memberkati pribadi lepas pribadi setiap anggota keluarga kami. Tuhan berkati suami kami, Tuhan berkati istri kami, Tuhan berkati anak kami, Tuhan berkati orang tua kami. Seluruhnya ya Tuhan, biarlah kami senantiasa terus hidup di jalan-Mu, mengucap syukur dalam segala hal apapun dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan kami, dalam setiap kehidupan kami, pendidikan kami, Tuhan juga turut ikut ambil bagiannya. Terlebih dalam kondisi pada saat ini ya Tuhan, banyak sekali keluarga yang terdampak akan wabah COVID-19 ini. Namun kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau selalu bersama dengan mereka, menguatkan mereka, dan juga memberikan kesabaran kepada mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami, Bapak Presiden dan seluruh jajaran-jajarannya, petugas-petugasnya. Tuhan senantiasa memberikan berkat kebijaksanaan, sehingga apapun yang diambil keputusannya adalah hanya untuk kesejahteraan masyarakat. Kami serahkan semuanya ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan kami siap untuk melaksanakan kehidupan kami dengan penuh semangat. Kami akan terus menggayuh sepeda kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja-Mu GKJW Jemaat Jember ini. Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa menuntunnya. Program-program yang dilaksanakan ataupun rencana kegiatan, Tuhan juga memberkatinya.
biarlah dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap pelayannya, Bapak Pendeta, Panatua dan Diaken, seluruh pribadi yang ikut ambil bagian dalam setiap pelayanan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertainya, biarlah saudara-saudara pelayan kami ini dapat terus memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ya Tuhan, dan kami juga berdoa untuk warga kami yang sakit, entah itu karena virus corona ataupun karena penyakit-penyakit yang lain. Kiranya Tuhan senantiasa menyembuhkan, Tuhan memberkati, berikan kesabaran, kekuatan, sehingga saudara-saudara kami ini dapat kembali pulih dan dapat kembali melakukan aktivitasnya dengan penuh sukacita. Demikian doa kami ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami pujikan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Demikianlah ibadah doa pagi pada saat ini. Marilah kita menjalani kehidupan kita dengan penuh semangat, dengan terus menggayuh sepeda kehidupan kita. Apapun yang terjadi tentunya bersama Tuhan kita akan kuat. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan menggunakan pujian semesta bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya.
Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, doa pagi kita pada saat ini. Tetap semangat, stay at home, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.